Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, pada hari ini guys, kita akan update kondisi cryptocurrency market dalam beberapa hari terakhir ya. Seperti yang kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir ini, kondisi cryptocurrency market ini nggak terlalu bagus ya, karena berbagai macam hal lah ya. Nah, kita ambil beberapa contohnya, mulai dari adanya pengajuan atau proposal dari peningkatan pajak untuk mining firms di US ya, sampai 30% bahkan tertingginya. Lalu juga kita bisa lihat di sini ada Silvergate ya, salah satu bank kripto terbesar di Amerika Serikat yang mungkin disebutnya crypto friendly lah ya, yang tiba-tiba kena likuidasi karena masalah FTX ya. Dia salah satu bank yang bekerja sama dengan FTX waktu itu. Jadi dia kena likuidasi dan kena rush basically ya. Lalu juga ada SEC yang dimana dia sekarang semakin gencar mengejar berbagai macam crypto firms dan juga bisa dibilang crypto exchanger untuk memiliki ya bisa dibilang izin untuk custody crypto ya. Jadi ya intinya ini adalah permasalahan regulasi. Dan juga salah satu lagi yang paling menyebalkan adalah interest rate Amerika Serikat yang sekarang sepertinya mulai berubah lagi menjadi hawkish ya, which is bad. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu ini lebih detail di belakang. Nah, tapi intinya dalam beberapa hari terakhir, it's not doing good at all ya. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, ini gimana sih kondisinya sekarang? Apakah mungkin nggak sih Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas? Nah, jawabannya adalah kita harus tunggu di hari Senin. Ini gua bikin videonya itu di Jumat ya. Jadi otomatis secara secara chartnya mungkin akan sedikit berbeda nanti saat gua upload ini di hari Minggu. Tapi yang menjadi penentuan adalah nanti besok di Senin tanggal 13 ya. Nah, pertanyaannya apakah tanggal 13 ini Senin dia akan weekly close di bawah atau di atas dari bull support band. Kenapa ini penting ya? Kenapa ini penting? Kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, siklus 2015, 2012 dan seterusnya ya, kita bisa lihat bull support band ini adalah satu penentu ya, atau satu indikator yang menjadi penentu apakah bull market akan berlanjut atau mulai bergeser ke bear market ya. Kalau gue lihat ini sekitar 90% lah, 90% apabila ya dalam kondisi bull market dan dia gagal mempertahankan bull support band sebagai support, yang terjadi 90% itu dia akan membuat lower low dan cenderung masuk ke dalam bear market ya. Nah, kalau kita di sini seperti di 2019 walaupun ini masuknya lebih sedikit ke black swan event ya, karena ini ada COVID crash, tapi intinya sama, saat dia gagal mempertahankan bull support band, kecenderungannya 90% ya, nggak selalu, tapi sekitar 90%, dia akan lanjut membuat lower low dan masuk ke teritori bear market ya. Nah, tetapi apabila dia bisa mempertahankan bull support band ya, seperti di siklus 2015 sampai 2017 ya, kurang lebih 2 tahun, kita bisa lihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bull market yang luar biasa sustainable, bisa terus-menerus bertahan ya 2 tahun. Kebayang asik banget loh kalau trade di masa-masa ini ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dia bisa mempertahankan bull support band sebagai support. Naik tapi nggak lupa buat turun. Naik turun ya. Intinya tuh kayak sungkem dulu ya. Ini mungkin buat lu yang nonton TCI dari 2022 lah, 2021 2022 mungkin tahu tuh kata-kata sungkem. Nah, jadi sungkem ini adalah satu hal yang sering gue bahas mengenai bull support band. Jadi apabila Bitcoin bull marketnya itu nggak lupa sungkem ke bull support band, yang terjadi adalah bull market yang panjang. Tetapi kalau dia sedikit durhaka lah kesannya ya, durhaka nih kayak di 2020 lupa sungkem, apa yang terjadi? Sekalinya sungkem jebol. Jebol dan akhirnya malah prematur bull marketnya ya. Nah, maka dari itu bull support band ini menjadi satu indikator yang sebenarnya simple banget tapi ekstra penting kalau kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Bitcoin bisa bertahan dan weekly close nanti hari Senin di atas dari bull support band atau tidak. Untuk sekarang bull support band itu ada di angka 19.704 sampai 21.062 USD ya. Nah, andaikan besok ya Senin, nanti Senin ini dia weekly close di atas dari situ, masih ada kesempatan menurut gua ya. Nah, tetapi kalau sampai dia gagal dan jebol ke bawah, siap-siap kemungkinan bisa membuat lower low. Seperti yang gue bilang sekitar 90%-an rata-rata itu akan membuat lower low ya. Nah, itu secara TA-nya.
Bang, kalau cuma TA doang sih ya cuma garis-garis gitu ya. Ada nggak Bang fundamentalnya? Ya, untuk fundamentalnya kita akan bahas juga ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia, ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember, ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD, ya. iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai mining tax. Nah, untuk mining tax ini kita bisa lihat ya, yang akan mengajukan proposal ini adalah US Treasury Department. Di mana rencananya itu bisa sampai setinggi 30%. Walaupun katanya nggak langsung 30 ya. Kalau nggak salah ada timelinenya lah ya, kita bahas nanti di bawah. Nah, intinya ini adalah untuk pajak ekstra bagi para miner kesannya ya. Miner apa? Ya kemungkinan besar yang paling profitable adalah Bitcoin ya. Nah, jadi kalau kita di sini ya, rencananya seperti judul di atas, dia ada rencana untuk menarik pajak sampai 30% paling gedenya di sini ya. Nah, ini tujuannya apa? Ini adalah untuk budget dari US ya. Intinya dia ingin ya defisit sekarang kan intinya ya. Kalau defisit ya cari duit. Nah, cari duit biasanya menyekek sesuatu ya bidang tertentu ya. Ini salah satu yang mau dicekeknya yaitu adalah kripto ya. Sayangnya nggak cuma ngaruh ke US tapi akan ngaruh juga ke seluruh dunia ya. Karena kenapa? Bitcoin punya korelasi positif dengan hash rate ya. Semakin hash rate tinggi, biasanya harga Bitcoin akan cenderung mengikuti. Nah, otomatis kalau sampai terjadi ya hambatan seperti ini, pajak ya. Nah, ini akan bisa membuat hash rate turun. Apabila hash rate turun, korelasinya adalah negatif dengan korelasinya itu positif dengan BTC, maka BTC akan kemungkinan turun juga saat hash rate dunia turun ya. That's bad ya. Dan kalau kita lihat di sini, nanti tax ini akan di-base dari electricity atau cost dari electricity yang dipakai untuk mining crypto. Jadi selain kita bayar listriknya, atau lebih tepatnya di US ya, selain lu bayar listriknya, lu harus bayar juga pajak di sini karena lu mining, karena lu pakai listriknya buat mining. Menyebalkan ya, menyebalkan. Tapi lagi-lagi mau tidak mau ya, US seperti itu, kemungkinan besar akan seperti ini ya. Tetapi sebenarnya ada satu solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah ya orang-orang yang tadinya mungkin di US base ya, mereka bisa pindah ke negara-negara lain yang lebih friendly ya, yang lebih crypto friendly. Contoh kayak di Jerman. Jerman itu salah satu negara yang di Eropa yang crypto friendly. Maka dari situ banyak orang yang mungkin memutuskan untuk ke sana ya. Tapi mungkin kalau listriknya mahal, mereka bisa cari lagi ke berbagai macam negara di mana listriknya itu murah dan nggak ada pajak-pajak yang menyebalkan seperti ini. Ya, jadi untuk solusi jangka panjangnya ada. Tetapi nggak berarti ini nggak jadi masalah. Ya, ini akan jadi masalah minimal dalam short term sampai medium term. Karena kalau saat tiba-tiba anjlok gitu ya, jatuh tiba-tiba secara hash rate-nya, maka kemungkinan besar akan berpengaruh negatif terhadap harga dari BTC. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga di sini ya. Jadi teksnya sih rencananya akan dalam 3 tahun ya. Jadi per tahun 10% peningkatan. Jadi ya jujur ini rada gila sih sebenarnya ya. Nah, jadi overall seperti itu dan ya overall ini bearish ya. Intinya ini bearish. Kalau sampai sudah benar-benar terjadi dan mulai diberlakukan, ini akan menjadi selling pressure untuk Bitcoin.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dari Silvergate. Sebenarnya untuk Silvergate ini sendiri gue sudah pernah bahas di DCWT beberapa hari lalu ya. Intinya Silvergate ini adalah suatu bank yang crypto friendly ya, di mana tentunya ini membantu likuiditas dari exchanger yang bukan lokal ya, internasional sebenarnya sih ya, yang internasional. Nah, permasalahannya karena Silvergate ini salah satu yang terbesar dan dia tutup alias bangkrut ya, maka in general untuk liquidity crypto itu akan berkurang. Dan guess what? Apabila liquidity berkurang, yang terjadi selanjutnya adalah apa? Yang terjadi selanjutnya adalah ya apa namanya mau tidak mau korelasi negatif dengan harga kripto ya. Nah, jadi overall seperti itu sih. Itu simple banget sebenarnya untuk yang Silvergate ini ya. Nah, solusinya apa? Solusinya ya bisa dibilang ada bank lain yang step up menjadi bank yang crypto friendly juga gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Silvergate ya. Dan sayangnya ini nggak bisa diapa-apain karena memang sudah dalam kondisi ya likuidasi ya. Mereka sudah dalam kondisi likuidasi. Dengan nanti dilikuidasi semua aset-aset mereka, dia akan kembalikan uang-uang yang kesannya nyangkut di account-account di Silvergate seperti itu ya. Walaupun bisa dibilang beberapa exchanger besar kelas dunia ya, yang nomor 1 sampai ya bisa dibilang 1 sampai 5 lah top dunia, itu menyatakan bahwa mereka nggak punya dana nyangkut di Silvergate. Mereka ngakunya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai SEC. Nah, ini si Gary Gensler nih. Jujurnya ini orang cukup menyebalkan. Kenapa? Karena pada awalnya gue pikir dia akan lebih lenient ke kripto. Karena memang dia orang yang sebenarnya punya background, kalau nggak salah tuh kriptografi ya. Atau lebih spesifiknya software engineer lah. Dan dia pernah bikin juga beberapa speech ya, beberapa kelas mengenai Bitcoin ya. Tetapi saat udah dapat power jadi chairman SEC, sekarang malah ngejar-ngejar ya. Ya well, gimana ya? Ya kadang-kadang power mungkin bisa seperti itu ya, ujung-ujungnya sih agenda dari orang yang orang yang kesannya membuat dia di posisi inilah, kesannya seperti itu ya. Nah, di sini simpelnya adalah mereka ingin cuma entitas-entitas tertentu saja yang bisa memegang atau menjadi custody untuk kripto ya. Nah, di sini mereka harus ada beberapa kesannya beberapa rule yang ditambahkan ya untuk para entitas yang bisa memegang kripto atau menjadi custodian kripto ya. Selain itu juga mereka akan ada license juga ya, intinya pemasukan negara lagi. Dan intinya ngomongin lagi soal kontrolnya dipegang oleh this dude ya, ini si Gary Gensler. Dan kalau kita di sini juga ya dia ada statement juga mengenai beberapa crypto companies yang menurut dia itu ya nggak harusnya bisa menjadi custody untuk kripto gitu. Jadi intinya ya mereka mungkin sedikit mempush untuk para pemain-pemain besar exchanger kripto ini untuk bisa mengikuti ya atau bisa dibilang comply terhadap peraturan dari SEC. Ya intinya sih ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya duit ya, regulasi bla 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 dan lain-lain, ujungnya apa sih ya, minta izin ke SEC, ujung-ujungnya ada persentase lah seperti biasa ya, nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, nggak di US, semua ujung-ujungnya duit kok sebenarnya ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat untuk dari si rules yang baru ini untuk menjadi custodian dari aset kripto ini akan ada beberapa qualification yang harus mereka punya seperti broker dealer ya, menjadi registered broker dealer, menjadi futures commission merchant, dan juga berbagai macam trust atau foreign financial institution lainnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau bagian ini ya plus minus lah ya. Kalau di sini ya plusnya apa? Minimal jadi untuk kasus-kasus seperti FTX berkurang ya, berkurang. Tapi di waktu bersamaan ini nggak juga cuma purely bagus gitu ya untuk kesannya membuat kripto lebih aman, tapi ya untuk ngantongin duit juga sih sebenarnya. Tapi minimal dengan ini in theory bisa lebih aman berbagai macam exchanger yang lain yang nanti setelah sudah lebih comply di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SEC, dan selanjutnya kita akan geser ke bagian interest rate. Nah, untuk interest rate sendiri ini sebenarnya cukup menyebalkan. Kenapa? Karena buat lo ngikutin DCWT dari beberapa minggu ke belakang lah ya, tahu bahwa sebenarnya ya The Fed ini beberapa minggu lalu tuh ngomongnya beda. Ya, mereka ngomong bahwa cenderung dovish ya, mereka itu ngomong bahwa
kesannya inflasi itu sudah mulai under control ya. Dan peningkatan interest rate banyak yang sepakat ya bahwa akan kecil peningkatannya. Wah, udah mulai dovish tuh. Makanya kenapa market kemarin meningkat. Jadi nggak ngasal ya. Beberapa minggu lalu kan market meningkat tuh. Karena itu ya. Nah, tiba-tiba sekarang berubah 180 derajat ya. Dulu banyak analis yang menyatakan bahwa kemungkinan peningkatannya hanya akan 0,25% saja. Nah, tetapi karena komen baru dari Jerome Powell, literally beberapa hari lalu ya, di mana dia ada testimoni, ya kata-katanya mulai berubah menjadi hawkish lagi. Inflasi masih belum bisa dikontrol, ya, jadi peningkatan akan agresif. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang, The Fed ini peningkatan interest rate ini sudah tinggi ya. Terakhir kali lebih dari 4,5% itu di 2007 ya. Sudah cukup lama. Gua aja 2007 tuh masih masih santai, masih nggak peduli beginian ya, masih nggak peduli duit ya. Sekarang sudah bahkan mulai menuju nembus 4,5 ya. Jadi ya bisa dibilang ini peningkatan salah satu yang tercepat ya dalam beberapa dekade ke belakang ini ya. Nah, untuk inflasi sendiri, sekarang itu masih di 6,4% di Januari kemarin. Ya. Jadi masih cukup tinggi sih sebenarnya dibandingkan dari target The Fed yaitu di 2%-an. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kemungkinan besar ya, interest rate ini bisa ditingkatkan bahkan lebih dari forecast di Desember tahun lalu. Ya. Desember tahun lalu itu kan katanya kemungkinan besar si interest rate ini bisa mencapai 5-5,5%. Nah, di sini mereka mulai menyatakan bahwa ada kemungkinan akan lebih tinggi daripada forecast tersebut, which is really bad, which is really really bad. Sampai setinggi apa? Nggak ada yang ngomong di sini sih. Nah, tapi intinya apa? Intinya ini adalah selling pressure lagi. Ya, jadi intinya kalau mau gua simpulkan dari beberapa fundamental di sini ya, it's not doing good. It's not doing good dan ada probability yang cukup besar Bitcoin bisa lanjut lagi turun ke bawah. Nah, tetapi lagi-lagi menurut gua pribadi yang menjadi triggernya nanti ya untuk Bitcoin secara TA-nya adalah dia weekly close di mana? Kalau dia weekly close di bawah dari bull support band, wassalam menurut gua ya. Menurut gua kemungkinan besar kalau sampai ya nanti besok ya Senin ya saat kan sekarang nih gua akan upload hari Minggu. Sekali lagi gua ulangin ya, ini gua rekamnya hari Jumat. Jadi untuk sekarang harga runningnya di sini. Tapi yang menjadi penentuan adalah besok di hari Senin. Makanya gua pakai data yang dari Jumat pun masih aman ya. Intinya apa? Intinya kalau besok jam 7 pagi dia daily close di bawah, weekly close di bawah dari 19.700 ya. 90% sampai 95% Bitcoin akan minimal mengunjungi lagi 15.000. Even worse mungkin bisa sampai lebih rendah lagi ya. Tetapi kalau bisa bertahan, apalagi mantul weekly closing di atas dari 21.000, ya jelek-jeleknya gini deh ya. Jelek-jeleknya di atas 19.700. Lebih bagus lagi kalau weekly close di atas dari 21.000 ya. Kalau bisa seperti itu, probability untuk Bitcoin bisa lanjut lagi itu masih besar ya. Jadi lagi-lagi penentuannya akan sangat penting di besok jam 7 pagi ya. Kita lihat dia dia weekly close-nya di mana ya. Jadi overall seperti itu update kita pada hari ini ya. Dan ya ini benar-benar masa-masa yang kayak penentuan yang cukup ekstrim ya. Dan kalau gue pribadi ya, walaupun ya jujurnya gue pengennya lanjut naik ke atas aja langsung bull market. Tetapi kalau gua realistically melihat seperti ini ya dengan data-data fundamental yang cenderung bearish ya, probability-nya lebih besar dia weekly close di bawah. Tapi lagi-lagi gue bukan dukun ya. Sekali lagi gue ulangi, Bang Toshi itu bukan dukun ya. Jadi ya kita harus lihat besok. Kalau besok ternyata weekly close-nya di bawah ya sudah ya 90% ya bukan ngedukun 100% pasti turun ya. Tapi 90% sampai 95% kemungkinan Bitcoin akan membuat lagi lower low ya. Bisa ke 15.000 bahkan lebih rendah. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas dari sini, probability dia untuk lanjut ke atas masih lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya dan sekali lagi gue ingatkan jangan over leverage, jangan pakai uang panas ya. Dan menurut gue still the best yang sampai sekarang adalah kita memikir kripto ini untuk jangka panjang. Jadi jangan berpikir, wah gue pengen cuma taruh sebulan 2 bulan profit 100, 200, 300%. No ya. Kita nabung ya, pakai uang yang benar-benar dingin. Dan kalau gue pribadi ya, kalau lu sudah punya banyak tanggungan, udah ada anak misalkan berapa, 3, 4 terserah lah ya, udah banyak tanggungan intinya.
jangan terlalu besar portofolio kripto lo. Ya, gue sarankan nggak lebih dari 20%. Ya. Bagusnya sih 10% aja. Sisanya lo bisa taruh di yang lebih yang lebih kesan lebih boring tapi lebih nggak volatile gitu. Misalkan seperti reksadana, pasar uang, pendapat tetap dan lain-lain lah. Yang lebih nggak volatile gitu. Nah, tetapi kalau lu nih ya, daripada lu banyak ngabisin duit di kafe ya, beli Starbucks lagi, buat lu yang masih belum banyak tanggungan, nah gue pribadi ya, mungkin bisa memberikan satu gambaran lah ke saya, mendingan lu lebih gede daripada orang-orang yang udah banyak tanggungan. Karena ya sekali lagi, lu orang-orang yang muda yang masih belum punya banyak tanggungan itu bisa mengambil resiko lebih. Jadi mungkin ya bisa 40% sampai 60% dari porto lu mungkin bisa dimasukkan ke kripto. Dan di dalamnya sendiri pun ya jangan ngasal beli small cap yang wah antah berantah ya. Tapi gue lebih sarankan lu beli BTC, Ethereum, itu bisa dibilang dua itu menjadi kayak inilah fondasi portofolio lu. Ya, 70% kalau bisa BTC dan Ethereum. Nah, 30%-nya lu mau sedikit spekulasi di berbagai macam alts lain, ya bolehlah ya. Jadi kurang lebih seperti itu update-nya untuk hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.